Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas salah satu topik yang juga sangat penting dalam mata kuliah kewargaan negara, yaitu tentang integrasi nasional. Integrasi memiliki arti pembauran, penyatuan, sehingga unsur-unsur yang semula merupakan pecahan-pecahan, bagian-bagian, kemudian membaur atau menyatu membentuk suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Ya. Secara politis, integrasi nasional memiliki arti bahwa ini merupakan penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial yang ada di dalam suatu wilayah nasional, dan kemudian membentuk suatu identitas nasional. Kita tahu bahwa di wilayah Republik Indonesia ini atau bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam kelompok-kelompok atau golongan-golongan atau komunitas-komunitas yang dilihat dari berbagai macam aspek memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Dilihat dari segi suku, bangsa Indonesia memiliki banyak suku-suku yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, misalnya suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Kalimantan, suku Padang, Betawi, dan sebagainya, di mana suku-suku yang berbeda tersebut juga memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda juga. Ya. Antara satu suku dengan suku yang lain itu memiliki ciri khas tersendiri, ciri khasnya masing-masing. Ya. Dan kemudian dilihat dari aspek yang lain, misalnya agama, keyakinan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia juga memiliki keanekaragaman, misalnya agama Islam, agama Katolik, agama Kristen Protestan, agama Hindu, agama Buddha, Konghucu, dan juga para penganut aliran kepercayaan yang jumlahnya sangat banyak. Masing-masing agama tentu memiliki ritual dan pola keyakinan yang satu sama lain juga saling berbeda. Dilihat dari aspek golongan, Indonesia juga sangat beragam, yaitu bisa dikatakan ada golongan yang merupakan golongan orang-orang terpelajar, ya, dan golongan orang-orang yang masih belum mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik, atau golongan yang memiliki kecukupan materi yang baik
dan juga golongan yang belum memiliki kecukupan ekonomi. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia itu biasanya kita kenal dengan istilah syarat, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi secara politis, integrasi nasional adalah merupakan suatu upaya untuk menyatukan atau upaya untuk membuat agar perbedaan-perbedaan yang ada tadi, baik dilihat dari suku, dilihat dari budaya, dan suku agama, itu menjadi bukan menjadi sesuatu yang harus memisahkan bangsa Indonesia, harus menjadi sekat pemisah antara satu suku dengan suku yang lain. Jadi integrasi nasional adalah upaya untuk supaya perbedaan-perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang terciptanya kerukunan antar masyarakat-masyarakat yang memiliki perbedaan-perbedaan tadi. Itu secara politis. Sementara secara antropologi, integrasi nasional berarti merupakan suatu proses yang berjalan di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda-beda tadi, sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat, menjadi jati diri yang satu, yang utuh, yang tidak terpecah-pecah, meskipun suku-suku yang ada tadi pastinya memiliki ciri-ciri khasnya sendiri, ya. Suku Jawa memiliki ciri khasnya sendiri, suku Batak memiliki ciri khasnya sendiri, suku Padang memiliki ciri khasnya sendiri, dan seterusnya. Maka secara antropologis, integrasi nasional adalah upaya untuk menjadikan ciri-ciri tersebut menjadi kekayaan daerah, ya, memperkaya hasanah kebinekaan di Indonesia, dan tidak perlu menjadi faktor pemecah belah. Jadi dengan demikian, integrasi nasional itu adalah usaha, upaya, dan juga merupakan suatu proses yang terus berjalan dalam rangka mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga perbedaan tersebut bisa berjalan dalam suatu keserasian dan keselarasan, membentuk suatu jati diri nasional yang kokoh, yang satu, yang tidak dipecah-pecah oleh perbedaan suku yang ada. Kemudian kita tahu bahwa yang namanya integrasi nasional itu pastinya merupakan suatu hal yang sangat urgen, ya, apalagi di dalam masa modernisasi modern sekarang ini. Keragaman budaya dan berbagai keragaman yang ada tadi, kalau tidak dipelihara secara baik, pastinya akan menjadi unsur yang bisa memecah belah bangsa Indonesia, bisa menjadi sumber terjadinya konflik, bisa menjadi sumber desintegrasi nasional. Karena kita tahu bahwa baik di dalam negeri maupun di luar negeri banyak kepentingan-kepentingan yang berlangsung, ya, untuk membuat bangsa Indonesia ini menjadi suatu bangsa yang tidak memiliki kekuatan.
ya, baik dari dalam maupun dari luar, terdapat potensi-potensi yang bisa menyebabkan Indonesia ini menjadi terserak-serak, terpecah menjadi serpihan-serpihan. Oleh karena itu, integrasi nasional merupakan suatu tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab generasi penerus, yaitu para mahasiswa, dan tanggung jawab keseluruhan unsur di dalam negara Indonesia ini yang mencintai keutuhan bangsa Indonesia sebagaimana sudah dicantumkan di dalam sila ketiga dari dasar negara kita, yaitu Pancasila. Dasar negara kita menyebutkan persatuan Indonesia, dan bahkan dalam pepatah yang sangat kita kenal di Indonesia ini, ada pepatah yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, yang sering digambarkan sebagai suatu lidi kalau hanya sebatang atau dua batang terpisah satu sama lain itu gampang sekali untuk dipatah-patahkan. Tetapi kalau dia terikat, tergabung menjadi sapu lidi, maka sulit untuk dipatahkan. Maka kemudian yang menjadi tugas kita bersama adalah menjaga jangan sampai lidi yang sudah bersatu ini, ya, yang tidak mudah dipatahkan ini kemudian dirongrong oleh berbagai macam hal, ya, baik dari dalam maupun dari luar, yang merupakan upaya untuk kembali memisahkan lidi-lidi tersebut supaya mudah dipatahkan. Upaya yang merongrong kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia ini ada yang secara terang-terangan dan ada yang secara sembunyi-sembunyi. Ada yang dilakukan dari dalam, ada yang dilakukan oleh orang luar. Jadi dengan demikian kita harus bisa mewaspadai kemungkinan munculnya hal tersebut, ya. Kita harus bisa melihat faktor-faktor apa yang menjadi pendorong terciptanya integrasi nasional, dan faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan integrasi nasional itu menjadi terhambat atau bahkan menjadi gagal. Harus bisa kita kenali faktor-faktor tersebut. Yang pertama adalah faktor pendorong integrasi. Faktor pendorong integrasi itu adalah, pertama, kita harus memiliki rasa senasib dan seperjuangan sebagai suatu bangsa yang tengah berupaya untuk meningkatkan harkat dan jati diri setelah kita selama ratusan tahun dikuasai oleh bangsa lain. Maka upaya kita untuk bangkit dan menjadi bangsa yang maju dan modern itu harus dimiliki sebagai suatu rasa senasib, dan kemudian kita merasa sama-sama rekan perjuangan dalam rangka memajukan bangsa Indonesia ini, dimana kemudian pastinya di dalam perjuangan memajukan bangsa Indonesia ini harus ada landasan yang menjadi kesepakatan bersama, landasan yang menjadi acuan bergerak, dan juga menjadi cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia,
yang lazim kita kenal sebagai ideologi nasional. Ideologi merupakan suatu gagasan yang dianggap paling baik, paling cocok, paling pas, paling sempurna untuk dijadikan landasan bersama oleh suatu bangsa dalam rangka kehidupan berpolitik, berbangsa, dan bernegara, dan menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa tersebut. Ada bangsa yang menjadikan ideologi kapitalis sebagai ideologi nasional mereka. Ada bangsa yang menjadikan ajaran komunisme menjadi ideologi atau cita-cita dari bangsa mereka. Ada bangsa yang menjadikan ajaran agama sebagai landasan dari pembangunan negara dan juga menjadi tujuan dari pembangunan di negara tersebut. Sementara kita bangsa Indonesia memiliki suatu ideologi yang sudah merupakan suatu kesepakatan sejak berdirinya Republik ini pada tahun 1945, ya, di mana kesepakatan itu yang kita sering sebut sebagai kontrak sosial itu terdiri dari 5 sila yang kita kenal dengan Pancasila. Ideologi nasional yang kita yakini sebagai suatu hal yang paling cocok, paling pas, ya, untuk corak bangsa Indonesia yang sangat multidimensi ini, yang sangat beragam ini. Yang pertama adalah bahwa kita sepakat negara kita itu harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berlandaskan kepada ajaran agama yang tadi saya sebutkan dianut oleh berbagai golongan Indonesia dan memiliki perbedaan satu sama lain, tetapi sama-sama berlandaskan kepada ketuhanan. Jadi keyakinan agama akan menjadi faktor penggerak dari masing-masing penganut untuk bisa sama-sama membangun Indonesia berdasarkan ajaran agamanya masing-masing. Dengan demikian, faktor ketuhanan tidak boleh justru menjadi faktor desintegrasi, menjadi faktor pemecah. Karena keyakinan agama yang satu dengan keyakinan agama yang lain itu harus bisa berjalan masing-masing menjadi ruh dari jiwa kehidupan masing-masing penganutnya, dan tidak boleh dijadikan suatu alat yang dipertentangkan antara satu dengan yang lain. Dengan demikian harus ada tercipta suatu rasa toleransi, menghormati, saling menghargai, bahwa perbedaan itu memang merupakan suatu kodrat yang harus dijaga, suatu kodrat yang memang merupakan takdirnya bangsa Indonesia. Umat Islam berbeda dengan umat yang lain, Kristen, Katolik, Buddha, dan sebagainya. Ya memang masing-masing memiliki keyakinan, itu tidak perlu bahwa keyakinan yang satu itu harus dipaksakan kepada keyakinan yang lain. Seperti halnya dalam Islam sendiri sudah berlaku satu ketentuan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Jadi artinya seseorang tidak boleh merasa bahwa keyakinannya yang dia yakini benar itu kemudian dia paksakan itu benar juga bagi orang lain. Biarkan orang lain itu memiliki pandangannya sendiri. Yang kedua, bangsa Indonesia juga memiliki ideologi bahwa bangsa yang akan dibangun setelah tercapainya kemerdekaan ini adalah suatu bangsa yang memiliki atau menjunjung tinggi kemanusiaan, kemanusiaan yang adil, kemanusiaan yang beradab. Jadi Indonesia berusaha untuk maju, tapi ketika maju juga tidak akan melakukan eksploitasi kepada sesama manusia.
tidak akan melakukan penjajahan, tidak akan melakukan upaya yang merampas harkat dan harga diri bangsa-bangsa lain sebagai manusia.